Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa subhanaka Allahumma ya Rabbana, la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Mas Alif sebagai MC, Mas Fatih yang membaca kalam ilahi, jamaah hadirin dan hadirat rahimakumullah, baik yang hadir daring maupun luring. Bersyukur kepada Allah di pagi hari ini, mungkin di saat sebagian orang masih bergumul dengan selimutnya, masih tertidur, kita diberikan nikmat oleh Allah hadir dalam kajian Tazkiyatun Nafas pagi hari ini. Semoga Allah berkenan menjadikan pertemuan kita, kehadiran kita baik daring maupun luring, bagian dari ibadah ikhlas kepadanya. Sehingga menjadi tambahan energi bagi setiap kita untuk bisa istiqomah dalam ibadah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita mulai masuk bahwa salah satu sarana tazkiyatun nafas, membersihkan, mensucikan diri itu adalah puasa. Yang dimaksud tentunya pertama puasa bulan Ramadan, puasa wajib ya. Puasa qada termasuk di dalamnya, puasa nazar, dan kemudian puasa-puasa sunnah. Dimulai dari puasa Nabi Dawud, sehari puasa, sehari tidak. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, 3 hari pada setiap bulan. Jamaah rahimakumullah, pengertian puasa dalam bahasa Arab artinya al-imsak, menahan atau menahan diri, al-imsak. Adapun secara syara yang dimaksud puasa sebenarnya, kalau tadi pemahaman pengertian secara bahasa, pemahaman atau pengertian puasa yang dimaksudkan dalam syariat Islam, dalam tuntunan agama adalah al-imsaku 'anil mubtirat min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubis syamsi bi niyatit ta'abbudi lillahi wahdah. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ketika dikatakan al-muftirat, segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik yang berupa lahir, makan, minum,
dan seterusnya, maupun yang bersifat batin. Min tulu'il fajri as-sadiq. Dari mulai terbitnya fajar yang shadiq, yang benar. Teman-teman sekalian, setiap pagi itu ada 2 fajar yang terbit. Ya. Dan para ulama fikih menyebutnya yang pertama fajar kadib, atau fajar tanpa harus disebut kadib. Ya. Fajar kadib itu fajar dusta, karena dia setelah muncul seperti mau muncul matahari, dia hilang lagi. Itu belum masuk waktu subuh dan belum masuk waktu mulai puasa. Di pagi hari itu di timur terlihat seperti mau keluar matahari atau fajar. Ya. Nanti hilang lagi. Muncul lagi, ini yang disebut fajar as-shadiq, fajar yang benar. Karena setelah kemunculannya benar-benar kemudian muncul matahari. Nah, dimulai dari fajar yang kedua itu, fajar shadiq. Dan kemunculan fajar shadiq itu mulainya waktu sholat subuh. Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Yang dimaksud adalah waktu maghrib, teman-teman. Biniyatit ta'abbudi lillahi wahdihi. Dengan niat semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Teman-teman sekalian, dari definisi ini kita dapat menyimpulkan rukun puasa itu ada 3. Yang pertama niat berpuasa. Yang kedua al-imsak anil mubtirat, menahan diri dari segala yang membatalkan. Yang ketiga waktul imsak, waktu menahan diri dari segala yang membatalkan itu adalah mulai sejak terbitnya fajar shadiq, fajar benar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Teman-teman sekalian, demikian pengertian puasa yang kita bahas, yang kita yakini juga menjadi bagian dari sarana membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafs. Ini tambahan pemahaman tentang puasa, tentang Ramadan dalam bahasa, teman-teman. Ada beberapa ungkapan Ramadan itu dinamai Ramadan karena panas yang sangat yang terjadi pada bulan itu. Ini. Wa kana syahru Ramadan yusamma fil jahiliyati natikun. Bulan Ramadan di masa jahiliyah dinamai juga natik. Kemudian fasummiya fil Islam, di masa Islam dinamai Ramadan. Ma'khudun minar ramdo, diambil dari kalimat ar-ramdo yang artinya syiddatul harri, panas yang sangat atau sangat panas. Li'annahu hina furido
wafaqa syiddatal harri. Karena pada saat diwajibkan puasa Ramadan bertepatan dengan panas yang sangat atau sangat panas. Terdapat hadis riwayat dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama summiya Ramadanu li'annahu yarmidud dunuba ayahrikuha wa yadhabu biha. Sungguh bulan Ramadan itu diberi nama Ramadan karena dia bulan yang membakar segala dosa. Ayahrikuha wa yadhabu biha. Membakar segala dosa dan menghilangkannya. Teman-teman sekalian, sampai sekarang tentunya dengan pergeseran waktu juga ya. Bulan Ramadan itu selalu di musim panas. Di Eropa atau ketika saya di Turki di musim panas dan puasa menjadi lama, menjadi dari mulai jam 3 sampai jam 9, jam 10. Sementara terik matahari di siang hari juga luar biasa. Yang paling indah, paling nyaman di negeri kita. Ada kemungkinan puasa Ramadan sekitar jam 5-an mulainya. Ya, pas satu harinya. Dia di musim panas. Namun ternyata kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang juga Ramadan itu panas, membakar dosa-dosa dan menghilangkannya, membersihkannya. Dari sini juga kita sudah bisa memahami bahwa puasa bulan Ramadan itu layak atau tepat dijadikan bagian dari tazkiyatun nafas. Sarana pembersih jiwa. Teman-teman sekalian, ada dua pengertian khusus ibadah saum menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini salah satu ulama besar tazkiyatun nafas. Terkenal dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Pertama, saum itu mencegah dan meninggalkan. Di dalam saum itu sendiri terdapat rahasia. Tak ada padanya perbuatan yang terlihat. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat melihat secara khusus seseorang itu saum secara ikhlas atau tidak, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah saum terkandung sebuah amalan batin dengan kesabaran semata-mata. Teman-teman sekalian bisa membayangkan dari fajar pagi sampai maghrib. Dengan puasa itu kita dilatih untuk menjadi pengendali jiwa kita. Kita ada dan kita punya keinginan, punya kemampuan, keleluasaan juga untuk melakukan atau untuk menyantap makanan yang ada itu. Tapi kita berusaha menahan diri, tidak melakukannya, tidak makan, tidak minum. Karena Allah meminta kita. Saya terkadang membayangkan puasa itu kayak kita di ruangan ini, teman-teman.
Kita diam saja di satu tempat atau di pojokan di ruangan ini. Diam saja. Sebetulnya kita bisa jalan, kita pindah, atau beraktivitas melakukan apa saja. Bisa saja, kita bisa melakukan itu. Bisa bicara, bisa makan, bisa minum, bisa jalan, bisa beraktivitas apapun, melakukan apapun. Tapi karena Allah meminta, kita tahan diri kita untuk tidak melakukannya. Teman-teman, dan itu bahkan dari hal yang kita miliki, dari hal yang kita kuasai. Satu hari kita melakukan itu. Dan kemudian 1 bulan kita bertahan. Luar biasa kalau itu kita rasakan. Benar-benar kita mengecap nilai-nilai yang kita lakukan dalam puasa itu. Akan cukup untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri, mengendalikan jiwa untuk mendapatkan ridho ilahi. Dan itu 1 bulan, teman-teman. Akan efektif membuat kita menjadi pribadi yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, karena itu puasa itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara hamba dengan Rabb-nya. Kedua, dengan saum terdapat sebuah perlindungan yang melemahkan musuh Allah Azza wa Jalla. Karena hawa nafsu dan syahwat akan menguat dengan penuhnya perut oleh makanan dan minuman. Oh, rupanya itu juga rahasianya, teman-teman. Dengan kosong atau dengan tidak terus-menerus diisi perut kita akan membuat kita mampu uh, mengendalikan hawa nafsu itu. Jadi puasa itu juga melatih kita makan minum itu secara lahiriah ya, sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Untuk terus membuat kita seperti itu dalam kehidupan, tidak berlebihan. Karena ketika berlebihan, jangankan dalam banyak hal, dalam makan minum saja akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak terkendali. Jamaah rahimakumullah, agar Ramadan menjadi lebih berarti, kita harus mempersiapkan diri bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya minimal doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Doa ini harus mengingatkan kita untuk benar-benar melakukan persiapan bertemu Ramadan. Ada 3 menjelang bulan Ramadan ini, teman-teman. Pertama, ruhiyah, ma'nawiyah. Kedua, fikriyah, ma'rifiyah. Keempat, jasadiyah, balil maliyah. Maaf, ketiga, jasadiyah.
penyesalan yang sangat tinggi atas dosa yang pernah dilakukan. Tentunya dengan memahami bahaya dan ngerinya dosa ketika tidak kita taubati. Bahwa dosa itu akan mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, menjerumuskan kita ke dalam neraka. Di dunia, dosa itu ternyata membuat jiwa-jiwa kita ternoda, membuat diri kita terbawa untuk terus bertahan dalam kerusakan, dalam kemaksiatan. Yang pernah diberikan gambaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh seorang mukmin itu ketika melakukan dosa, dosa itu menjadi noda dalam jiwa. Ketika bertobat, dia dibersihkan. Ketika tidak bertobat, apalagi bertambah melakukan dosa, noda itu bertambah sesuai dengan besaran dan banyaknya dosa yang dilakukan. Fadzalika ron. Itulah karat. Itulah karat yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona. Sekali-kali tidak seperti yang mereka pikirkan. Sungguh rona, menutupi, sebagaimana karat menjadi penutup. Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pada hati-hati mereka pelaku dosa itu, setiap dosa yang mereka lakukan. Teman-teman sekalian, dosa itu kalau tidak segera dibersihkan, dia akan membuat jiwa menjadi rusak dan bisa jadi suka bahkan bangga dengan dosa. Ada ulama yang mengingatkan, sekali Anda berbuat dosa, maka terjerumus untuk kedua kalinya itu bisa terjadi. Jadi kalau tidak segera kita taubati, tidak segera kita bersihkan, kita akan terjerat untuk melakukan dosa itu untuk kedua kalinya. Karena dia seperti karat melekat, membuat lengket dan menarik sekitarannya. Kalau sudah 2 kali, 3 kali itu tidak sulit. Seseorang akan dengan mudah tergelincir, terjerumus kepada dosa itu. Malah kalau sudah sering, sudah 3 kali, 4 kali, seseorang akan terasa biasa dengan dosa. Bahkan bangga dengan dosa. Teman-teman sekalian, itu rupanya jawaban kenapa ada orang yang melakukan dosa tidak ada malunya. Bahkan seakan-akan dia bangga dengan dosa. Seakan-akan dia pribadi yang tidak akan pernah mati meninggalkan dunia. Teman-teman sekalian, menjelang Ramadan, tobat termasuk yang harus kita lakukan. Penyesalan dengan dosa yang telah dilakukan, penyesalan itu sampai memuncak, membuahkan janji, tekad untuk tidak kembali melakukan dosa. Dan penyesalan dengan tekad untuk tidak kembali kepada dosa ini menghadirkan penyesalan
sampai menitikan air mata, meminta, menghibah kepada yang maha kuasa untuk mengampuni dosa kita. Jadi menyesal dengan dosa, janji untuk tidak kembali, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa kita. Itu taubat untuk dosa yang berhubungan antara hamba dengan Allah, dengan Tuhannya. Mungkin seperti dosa meninggalkan sholat, ya, tidak berzakat, tidak berpuasa. Sedangkan untuk dosa yang berhubungan juga dengan sesama hamba, sesama manusia, ada syarat dan rukun, harus datang atau melakukan apapun termasuk mengembalikan hak manusia itu sampai manusia itu ridho kepada kita. Sampai manusia itu memaafkan. Walaupun kemudian yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan manusiawi meminta maaf atau berusaha mengembalikan hak manusia itu, hak Adam itu. Ketika terjadi sudah maksimal meminta maaf, sebaik mungkin cara dilakukan kepada sesama manusia yang kita berdosa kepadanya. Tapi orang itu belum berkenan untuk memaafkan. Kalau sudah maksimal, sudah gugur secara kewajiban tahapan bertobat. Walaupun tetap dengan penuh harap orang itu memaafkan. Teman-teman sekalian, untuk persiapan ruhiyah, bertaubat. Kemudian istighfar. Saya sengaja pisahkan taubat dengan istighfar. Kadang istighfar orang kurang mendalam sampai terjadi sebagai taubat. Walaupun istighfar itu bagian dari taubat. Istighfar untuk membersihkan ruhiyah, untuk membersihkan jiwa menjelang Ramadan. Artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak kalimat permohonan ampun sampai ada yang disebut Sayyidul Istighfar. Penghulu segala kalimat istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dan seterusnya. Minimal istighfar itu ungkapan astagfirullahaladzim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan beliau seorang nabi, seorang rasul, tidak kurang dari 70 kali setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain disebutkan tidak kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar untuk mempersiapkan jiwa kita bertemu Ramadan. Termasuk meminta maaf juga teman-teman kepada sesama. Bagus sebelum bulan puasa telepon khusus ke orang tua, apalagi kalau bisa ketemu ya. Meminta maaf mereka, meminta ridho dan meminta doa agar Ramadan lebih bermakna untuk kita tahun ini. Bertaubat, beristighfar, dan meminta maaf. Tentunya untuk mempersiapkan ruhiyah juga meningkatkan ibadah teman-teman. Termasuk puasa sunnah. Makanya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak puasa sunnah di bulan Rajab. Bahkan puasa sunnah di bulan Sya'ban.
Walaupun para ulama kemudian untuk bulan Sya'ban, bagi yang sudah biasa puasa sunnah, bisa Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau puasa Nabi Dawud, silakan bisa dilanjutkan sampai menjelang Ramadan. Tapi untuk yang belum terbiasa puasa sunnah, pertengahan bulan Syawal hendaknya mempersiapkan diri untuk puasa Ramadan. Jangan sampai puasa sunnahnya banyak, pas Ramadan mogok, sudah tidak kuat. Gitu. Itu untuk puasa sunnah. Teman-teman sekalian, tilawah Al-Quran juga ditingkatkan menjelang Ramadan. Syukur kalau punya targetan, sudah biasa setiap bulan hataman Quran. Kalau tidak, usahakan sebelum Ramadan, hatam dulu satu kali. Supaya tidak Quran itu di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan, bebas, merdeka. Tidak lagi baca Quran. Supaya Ramadan itu sudah siap. Jadi sudah panas mesin jiwa kita dengan Al-Quranul Karim ketika masuk ke Ramadan. Tidak dari awal lagi. Salat sunnah juga ditingkatkan menjelang Ramadan. Qabliyah, ba'diyah, rawatib ya. Kemudian duhanya, tahajudnya, witirnya, malah bagus. Salat hajat, salat tasbih, teman-teman. Yang belum pernah salat tasbih, jangan sampai tidak pernah ya baca coba salat tasbih itu. Dia sama dengan salat sunnah yang lain, tapi lebih banyak tasbihnya. Sebelum ruku, baca tasbih 15 kali. Ketika ruku, 10 kali. Iktidal 10 kali. Sujud terus, di setiap gerakan 10-10. Yang dalam 2 rakaat itu bisa mencapai 150 tasbih. Tasbihnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dia 4 rakaat. Jadi selama itu namanya salat tasbih. Nah, tingkatkan salat sunnah. Malah salat hajat tadi. Teman-teman sekalian, tanggal 14 Februari, kita negeri terbesar umat Islam di dunia ini akan memilih pemimpinnya. Kayaknya bagus orang yang memikirkan negeri dan bangsanya, meminta kepada Allah sampai sholat hajat gitu. Sholat hajat meminta kepada Allah agar Allah karuniakan pemimpin terbaik untuk negeri ini. Iya, bagi kita yang jujur, punya keinginan bangsa dan negara ini menjadi soko guru dunia, menjadi sumber inspirasi masyarakat dunia, harus maksimal. Termasuk doa ya. Doa, salat hajat, kemudian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah juga ditingkatkan. Ibadah secara umum ditingkatkan menjelang Ramadan. Kemudian persiapan fikriyah keilmuan. Saya sengaja bawakan di kajian Tazkiyatun Nafas ini salah satu sarana utama Tazkiyatun Nafas as-saum. Kita coba persiapkan diri, kemudian persiapkan ilmu kita juga untuk puasa Ramadan, untuk bulan Ramadan. Mungkin beberapa pertemuan kita akan banyak membahas atau mengingat kembali keilmuan tentang bulan Ramadan, tentang pelaksanaan puasa ini. Dan ketiga, persiapan jasad, persiapan fisik, persiapan
lahiriah, persiapan materi juga hendaknya dilakukan menjelang bulan. Dengan demikian, semoga kita semua mendapatkan Ramadan tahun ini dengan segenap keutamaan-keutamaannya. Insya Allah di pekan-pekan mendatang kita akan baca, kita akan perdalam keilmuan kita tentang keutamaan Ramadan dan bagaimana menjalani Ramadan dengan baik agar efektif menjadi uh, sarana pembersihan jiwa-jiwa kita. Demikian jamaah sekalian, semoga Allah memberikan keberkahan sehingga ada kemanfaatan, ada kebaikan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang telah Ustadz sampaikan. Baik, untuk acara selanjutnya adalah ada sesi Q&A. Ada dua penanya. Teman-teman barangkali ada yang mau bertanya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan nama saya Pak Jajat dari UKK. Alhamdulillah wa syukurillah setelah mendapat pencerahan dari Al Ustadz, terlintas bagi saya tadi dari apa yang telah disampaikan adalah memperbaiki ibadah secara umum ya tadi. Baik tadi mungkin kita memohon maaf dan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Yang akan menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana ketika kita meniatkan tobat dan memperbaiki ibadah-ibadah itu, tapi dosa kita itu masih berjalan. Mungkin untuk memperjelaskan, misalkan dosa riba. Dosa riba kan misalkan udah dilakukan sekian lama dan kita udah niat untuk bertobat, tapi dosa itu masih berjalan. Bagaimana dari puasanya kita itu dalam mensucikan diri itu, jadi bagaimana mungkin perjelasnya gini tadi, kita punya sangkut paut dengan bank sekian tahun. Nah, kita kan menghadapi Ramadan. Kan untuk memperbaiki harus selesai itu dosanya harus dibersihkan. Sementara kan membersihkan dosa itu tadi tidak mungkin pada tahun itu, berjalan terus selama 5 tahun itu. Nah, sedangkan kita menjalankan puasa pada tahun ini. Bagaimana tadi? Makasih penjelasan. Baik, terima kasih Pak Jajat dan barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Pak Jajat dan kita semua. Ini di antara sekian banyak mahasiswa, mahasiswi, ada peserta kajian kita Pak Jajat ya, bahkan dengan seragam UKK-nya. UKK itu unit keamanan kampus. Jadi kalau ada beliau ikut kajian, wah, aman teman-teman ya, insya Allah. Hatur nuhun Pak Jajat sudah membersamai kita, uh, menambah semangat saya secara pribadi. Mudah-mudahan teman-teman semua juga ya. Pak Jajat saja yang sibuk 24 jam, mungkin belum tidur Pak Jajat ya. Yang belum tidur nih malam, karena beliau jaga malam. Ikut kajian, kita yang tidurnya cukup berlimpah, masa nggak ikut kajian? Pertanyaan Pak Jajat, dari apa yang sudah disampaikan, beliau menjadi terlintas menjelang Ramadan pada harus segera bertobat. Sementara dosa yang dilakukan, dosanya tidak bisa berhenti sesegera mungkin. Tidak bisa dituntaskan pas menjelang Ramadan ini. Dan itu adalah dosa riba. Mungkin yang dimaksud meminjam uang ke bank dengan ribanya itu. Pertama, kalau memungkinkan mah segera diselesaikan dengan bank itu. Segera diputus ya.
artinya dibayar secara keseluruhan. Kalau memungkinkan, bisa dengan dana kita ada, atau dana pinjaman yang tidak riba, ya, atau cara yang benar untuk bisa menghentikan keberlangsungan dosa riba itu. Kalau memungkinkan. Kalau tidak, maka cukup dengan berazam tidak akan pernah kembali melakukan pinjaman riba itu. Dan selama sekian waktu ke depan menjadi proses pahit, getir pertaubatan. Jadi dengan setiap bulan membayar riba, melakukan riba. Nah, kalau sudah bertekad untuk bertobat, itu akan terus mengiris hati, ya, membersihkan jiwa bahwa ya Allah, saya ingin berhenti dari riba itu. Dan saya bertobat kepada Allah. Nah, sambil meminta pertolongan Allah agar segera bisa terbebas dari dosa riba itu. Jadi jawabannya itu, ya, kalau memungkinkan segera diputus, kalau tidak, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tapi dengan tekad tadi tidak akan kembali kepada dosa riba itu setelah selesai. Karena ini berkaitan dengan hak mereka, dan secara aturan yang ada tidak memungkinkan tobat tiba-tiba kita tinggalkan, tidak membayar lagi hutang itu dengan dalih saya sudah bertobat dari riba. Tidak bisa begitu. Mudah-mudahan dengan kesungguhan, kejujuran kita bertobat, setiap bulan itu jadi mengingatkan kita. Tadi saya katakan mengiris hati jiwa kita, supaya benar-benar nanti setelah selesai itu kapok tidak melakukannya lagi. Demikian Pak Jajat, mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan Allah berikan keringanan, kemudahan kepada setiap kita, kepada semua kita yang punya keinginan untuk terbebas dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Barangkali ada lagi dari penanya akhlak. Ada lagi? Jangan diada-adakan kalau tidak ada. Baik, mungkin dari ikhwannya ada lagi. Barangkali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ustaz, perkenalkan saya Muhammad Iksan Al-Husaini dari Angkatan 58, izin bertanya terkait persiapan kita di bulan Ramadan. Sebelumnya tadi Ustaz, yang saya tangkap yang Ustaz katakan, bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk bisa memaksimalkan amalan-amalan kita. Nah, mungkin ini lebih ke pengalaman saya di bulan Ramadan kemarin. Banyaknya kegiatan-kegiatan yang diambil dan itu mengacu pada kegiatan yang bersifat khodibul ummah. Khodibul ummah yang dimana kita seakan-akan, kalau saya sendiri seakan dituntut untuk bisa mempersiapkan khodibul ummah itu sebaik mungkin dengan maksimal. Tapi dengan perencanaan khodibul ummah yang begitu maksimal, saya seakan-akan lupa dengan amalan-amalan pribadi saya, Ustaz. Kayaknya saya merasa amalan-amalan ruhiyah pribadi kayak membaca Al-Quran ataupun amalan-amalan yang dilakukan secara sendiri itu kurang maksimal di bulan Ramadan. Malah saya lebih memaksimalkan di khodimul ummahnya, pelayan umatnya gitu. Mungkin menurut tanggapan Ustadz bagaimana nantinya kalau misalnya ketika di bulan Ramadan
amalan-amalan apa yang diutamakan gitu Ustaz? Apakah amalan khodimul ummahnya atau amalan pribadi dari kita sendiri gitu? Soalnya kalau dari pengalaman Ramadan kemarin, saking maksimalnya di khodimul ummah, amalan pribadinya nggak maksimal Ustaz. Itu mungkin Ustaz dari pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ini kayaknya pertanyaan khas marbot ini kayaknya. Atau panitia Ramadan ya. Baik Mas Ihsan, yang harus diupayakan menyeimbangkan amalan-amalan yang bersifat khadimul ummah dengan amalan-amalan uh, fardiyah kita ya. Memaksimalkan, mengupayakan maksimal di keduanya dengan padat, dengan banyaknya amalan khadimul ummah, kita tidak lepas, tidak tercecer juga amalan fardiyah, amalan individunya. Walaupun kabar gembira ya untuk para pelaku dan pengemban amanah khadimul ummah. Teman-teman, segala pelayanan, fasilitas yang disiapkan, yang dilakukan itu, terutama di bulan Ramadan lebih jelas banyak hadis yang disebutkan. Kita mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang. Jadi pahala itu juga nilai pengaruh pada diri kita. Seperti ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man aftara shaiman falahu ajrus shaimi ghairu an yanqusa min ajrihi syai'an. Barang siapa yang memberikan iftar untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu, mendapatkan pahala puasa orang itu. Itu satu orang. Gimana kalau banyak tuh? Dan itu baru iftar, teman-teman. Begitupun ketika kita menjadi fasilitator tilawah, kajian, semuanya. Supaya ini dipahami agar benar-benar menjadi santapan ruhiyah kita juga. Jadi para pengemban khidmatul ummah, para khadimul ummah itu juga benar-benar mendapatkan asupan dari kegiatannya. Teman-teman, ini juga ada teknis yang harus diklopkan, dicocokkan nih. Bisa jadi para panitia atau khadimul ummah jangan-jangan kalau tidak pas, tidak klop, sekedar dapat capek, lelah, kurus, keringnya saja, jangan-jangan begitu. Harus dipahami dan disiapkan diri itu. Jadi sebelum Ramadan yang punya amanah kepanitiaan, siapkan diri. Jadi sehatkan, kuatkan jiwa raga kita. Karena kita mau menjadi fasilitator, kita akan membantu orang-orang untuk bisa menunaikan ibadah-ibadah Ramadan dengan baik. Dan ini amanah yang melekat sebagai ibadah juga. Nah, kalau seperti itu tuh akan sinergi, akan otomatis juga dirasakan. Jadi ketika antum melihat orang berbuka puasa itu kebahagiaan juga mendapatkan. Tentunya jangan sampai orang berbuka kita tidak berbuka juga ya. Walaupun bisa jadi panitia itu bukanya sekedar membatalkan saja. Kemudian baru setelah selesai tugas, teman-teman bisa dibayangkan tuh orang-orang yang seperti itu pahalanya dari sekian banyak orang yang dia bantu. Begitu Mas Ihsan, berupaya tetap menyeimbangkan antara amanah khidmatul ummah dengan amaliyah fardiyah,
Tapi jangan lupa juga, jangan sampai khidmatul ummah itu sekedar tugas, sekedar kegiatan dan kesibukan yang melelahkan. Jangan sampai itu menipu kita. Siapkan diri kita juga, siapkan ilmu dan pemahaman yang tepat, sehingga ketika itu kita jalani disertai dengan energi Rabbani yang akan tetap membuat kita mendapatkan nilai-nilai Ramadan itu. Barakallahu fiikum.